Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menggiring kita semua datang ke masjid ini. Memberikan kesehatan kepada kita, karena tidak semua orang diberi hidayah untuk datang ke masjid, apalagi sholat subuh. Dan tidak semua orang pada saat ini diberi kesehatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shallal laila nisfahu." Siapa yang hadir untuk salat isya secara berjamaah, maka dia seperti menghidupkan malamnya seperdua malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Dan siapa yang datang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan sholat malam. Jadi sholat subuh ini sangat luar biasa. Jika sholat sunnahnya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa raq'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, maka tentu salat subuhnya itu lebih luar biasa lagi. Karena salat sunnahnya saja sedemikian hebatnya, bagaimana dengan sholat wajibnya? Tentu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, yang jika disebutkan satu persatu tentu habis waktu ini. Tapi cukuplah menjadi motivasi bahwa Allah telah memuliakan kita dengan hadirnya kita di tempat ini pada kesempatan ini. Di sisi lain, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Fa khalafa min ba'dihim, maka setelah mereka itu
datanglah pengganti, atau telah datang pengganti setelah mereka. Khulfun adha'us shalah, pengganti yang menyia-nyiakan salat, pengganti yang tidak memperhatikan salatnya. Wattaba'us syahawat, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan mendapati kesesatan. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan Al-Ghayyi mengatakan bahwa dia adalah al-'adzabul mudha'afah, azab yang berlipat-lipat ganda. Itu al-ghayy. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir bab Tarikus Shalah, mengatakan bahwa makna adha'us shalah laisa tarakuha bil kulliyah. Makna adha'us shalah pada ayat itu bukan meninggalkan salat secara keseluruhan, bukan. Walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi mengundur pelaksanaan salat dari waktu yang telah ditetapkan. Itu adha'us shalah. Dia melaksanakan salat tapi bukan pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian orang yang selalu mengundur-ngundur pelaksanaan salat, maka dia akan diancam dengan ghayya. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan atau menukil satu pendapat bahwa al-ghayy di situ adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahannam, ba'idun qa'ruhu wa khabisun ta'amuhu, dasarnya sangat dalam dan aromanya sangat tidak sedap. Ini al-ghayy. Jadi kalau tadi Al-Imam Abdul Rahman Nasir As-Sa'di mengatakan dia adalah azab yang berlipat-lipat ganda kedahsyatannya, Imam Az-Zahabi menukil pendapat bahwa dia adalah lembah yang ada di neraka jahannam yang sangat dalam dan aromanya sangat tidak sedap. Ini bagi orang yang melaksanakan sholat tapi selalu mengundur pelaksanaan sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum, yaitu mereka, an salatihim, dari salat mereka, sahun, lalai, mereka yang lalai dari salat mereka. Kata wailun, fawailun lil musallin. Wailun di sini kata Imam Az-Zahabi adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Lau suyirat fihi jibalud dunya, jika gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam lembah ini, lazabat min syiddati harrihi, maka gunung-gunung itu akan meleleh saking panasnya. Ini ancaman bagi orang yang lagi-lagi dia sholat, bukan tidak sholat, sholat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik." Itu salatnya orang munafik. Yajlis yarqubus syams. Dia duduk mengamati matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sehingga ketika matahari sudah berada di dua tanduk syaitan, sudah mau terbenam, qama fanaqara arba'an. Dia kemudian berdiri, kemudian mematuk 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Jadi menggambarkan orang yang salatnya terburu-buru. Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha." Tidak ada salat bagi orang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Kenapa? Karena rukuk itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Sujud juga demikian. Ketika rukunnya hilang, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus diambil. Yang boleh diganti dengan sujud sahwi itu adalah wajib salat. Ya. Seperti dia tidak tahiyat awal umpamanya karena sudah terlanjur berdiri, maka lanjutkan salat. Ya. Setelah tahiyat akhir, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Kenapa sujud sahwi 2 kali? Sebelum salam, karena ada yang kurang. Kalau ada yang bertambah, maka sujud sahwinya bukan sebelum salam, tapi setelah salam. Jika ada yang bertambah, mungkin bertambah gerakannya, mestinya 4 rakaat jadi 5 rakaat, atau dia mestinya harus duduk tahiyat awal, dia berdiri, saat angkat kaki angkat badannya berdiri, belum sempat berdiri tegak, dia ingat saya belum tahiyat awal, dia duduk kembali. Maka bertambahnya ini menyebabkan dia sujud sahwi setelah salam. Ada penambahan gerakan. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang yang telah selesai melaksanakan salat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali salat karena sebenarnya engkau belum salat. Dia kembali salat. Tentu dia berusaha salat yang lebih baik dari yang telah dia lakukan tadi. Setelah dia salat, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia memberikan salam dan Rasulullah menjawab salamnya. Tapi kemudian Rasulullah SAW kembali memerintahkan kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali ulangi salatmu karena hakikatnya engkau belum salat. Dia kembali melaksanakan salat dengan salat yang menurut dia lebih sempurna dari sebelumnya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kembali mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Pada yang ketiga kalinya ini, orang ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah." Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, wahai Rasulullah. Ma uhsinu ghairah. Saya tidak mampu lagi salat sebaik dari apa yang aku lakukan tadi. Fa'allimni, maka ajari aku. Dia kemudian diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat yang baik itu.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau ruku sampai engkau betul-betul tumaknina dalam ruku. Summarfa hatta tatma'inna qa'iman. Bangkit dari ruku sampai engkau betul-betul tumaknina berdiri. Summasjuda hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul tumaknina dalam sujudmu. Dan seterusnya. Yang digarisbawahi bahwa di situ ada kata tumaknina. Kesempurnaan gerakan sebelum kemudian berpindah pada gerakan yang lain. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dinukil oleh Imam Az-Zahabi bahwa seorang sahabat bernama Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu an juga memperhatikan seseorang yang masuk ke masjid kemudian melaksanakan salat. Setelah orang ini melaksanakan salat, kata Huzaifah kepadanya, "Shallaita, engkau sudah melaksanakan salat. Walau mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Engkau sudah melaksanakan salat, tapi seandainya engkau mati, engkau tidak mati di atas fitrahnya, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tapi ketika hadis ini ditakhrij dikatakan itu dari Imam Al-Baihaqi. Disebutkan bahwa Huzaifah saat itu sempat bertanya kepada orang ini, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan engkau salat dengan salat seperti ini? Jawab orang itu, "Mundu arba'ina sanah." Sejak 40 tahun yang lalu. Kata Hudzaifah Al-Yaman, "Anta lam tusalli munzu arba'ina sanatan syai'an." Hakikatnya selama 40 tahun itu kamu belum sholat. Sedikit pun. Walau mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya engkau mati, engkau tidak mati di atas fitrahnya, di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dia tidak mati di atas agamanya Muhammad. Kenapa? Karena dipahami bahwa ketika sholat seseorang itu tidak sah, maka dia seperti orang yang tidak sholat. Dan orang yang tidak sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat, fa maka qad sungguh kafara, telah kafir dia. Disebutkan di situ fa sungguh. Qad sungguh. Dan fi'il madi kafaro, telah kafir dia. Dan kalau kita merunut dalil-dalil yang disebutkan tadi dan bagaimana para sahabat dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama kemudian memberikan penjelasan terhadap dalil itu sangat luar biasa. Padahal dia cuma mengundur pelaksanaan sholat. Tentu lebih hebat lagi ketika tidak melaksanakan sholat. Cukuplah kita tersadarkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa awwal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati min amalihi as-shalah.
bahwa yang paling pertama dihisab pada amal seorang hamba di yaumil qiyamah nanti itu adalah salatnya. Fa iza saluhat saluha sairu amali. Jika salatnya itu baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Dan jika salatnya itu rusak, maka rusak semua amal-amalnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, dia menjadi orang yang menang dan orang yang sukses. Wa in fasadat, jika salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira. Dia menjadi orang yang khaba, celaka, wa khasira, dan merugi. Jadi standar nilai dari amal kita ini adalah salat. Maka inilah yang paling penting untuk diperbaiki. Kadang orang memperbaiki ruku dan sujudnya, tapi ada rukun yang lain yang dia tidak perbaiki. Contohnya rukun membaca Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah tetapi tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu ada tata cara membacanya. Jadi tidak bisa dibaca semau kita. Harus dipelajari. Jangan sampai itu shad dibaca sa umpamanya. Ya. Atau ko dibaca ta. Kan beda ini. Tidak menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak diterima Al-Fatihahnya jika dia mengganti satu huruf dalam surah Al-Fatihah itu. Siratal ladzina. Salah ini. Mengganti ta menjadi ta. Atau do diganti seperti walak do. Ada huruf fa di situ. Walak. Atau huruf-huruf yang lain. Ini adalah lahnun jali, kesalahan yang sangat fatal. Kalau lahnun khafi, kesalahan yang samar, itu bisa dimaafu ketika dia telah belajar. Makanya Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tata cara membacanya. Wa hakadha minhu ilaina wasalah. Demikianlah Al-Quran itu sampai kepada kita, itu dengan tata cara membacanya. Makanya tidak ada maaf bagi orang ini ketika salah dalam membaca Al-Fatihah, dalam keadaan dia tidak mau belajar. Apakah setelah belajar sudah selesai? Tidak selesai. Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa walaisa baina tarqihi illa riyadatum ri'im bifaqqihi. Perbedaan orang yang pernah belajar tahsin tajwid dengan yang belum pernah belajar tahsin tajwid itu adalah ketika dia selalu riyadhah, selalu berusaha untuk memperbaiki setiap huruf-huruf yang dia lafazkan. Karena kalau dia tahu ilmunya tapi tidak pernah berusaha untuk memperbaiki sebagaimana yang dia tahu, tetap saja salah bacanya. Makanya membaca Al-Quran tidak boleh terlalu terburu-buru, kecuali setelah kita mampu meletakkan, menghadirkan setiap hak-hak pada huruf itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita adalah salat yang berkualitas.
yang memberikan pengaruh positif pada setiap amal kita dan memberikan keberkahan kepada kita pada seluruh rentang kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada hari di mana betis itu disingkapkan, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, mereka itu dipanggil untuk bersujud tapi mereka tidak bisa, tidak mampu bersujud. Khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, saat itu pandangan mereka itu tertunduk hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, karena dulu di dunia mereka dipanggil untuk bersujud sedang mereka dalam keadaan sehat-sehat wal afiat. Ini dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi masih di dalam kitabnya Al-Kabair bab tarikus shalah, bahwa mereka dulu itu dipanggil dengan kata atau kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi mereka tidak mau datang ke masjid untuk salat berjamaah. Ketika berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu sebagian dari orang-orang yang hadir mampu bersujud. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika dipanggil untuk salat berjamaah mereka datang ke masjid salat berjamaah. Dan yang tidak mau datang saat itu tidak bisa bersujud. Dan mereka ini dikategorikan sebagai munafik. Makanya para sahabat mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat orang yang tidak datang salat jamaah di masjid kecuali kami telah mengetahui secara pasti bahwa mereka adalah munafik tulen. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadis Anas bin Malik tadi, dan ini persaksian para sahabat. Dan ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah ini selalu tercurah kepada kita. Baik itu hidayatul irsyad, baik itu hidayatul taufik, baik itu hidayah ammah, baik itu hidayah fil akhirat. 4 hidayah ini semoga selalu tercurah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.